Saya akan mempresentasikan tugas PJOK tentang atletik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidina Mayrani Amro, kelas 11 MIPA 4, absen 13. Berikut ini adalah daftar isi presentasi saya tentang atletik yang meliputi lompat jauh, jalan cepat, dan lempar lembing. Pengertian atletik. Atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi berlari, melempar, melompat, dan berjalan. Berikut adalah organisasi atletik. Organisasi atletik di Indonesia bernama PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Sedangkan untuk internasional bernama IAFF atau International Amateur Athletic Federation. Materi pertama adalah lompat jauh. Lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan tujuan pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Sejarah lompat jauh di Indonesia. Olahraga ini baru populer dan juga ikut serta pada Olimpiade pertama tahun 776 sebelum Masehi. Kemudian, mulai berkembang dengan berdirinya banyak organisasi lompat jauh yang lainnya. Berikut adalah tahapan-tahapan melakukan lompat jauh. Yang pertama, tahap awalan. Teknik awalan lompat jauh memerlukan kecepatan lari yang tinggi, sehingga gerakan lari harus dilakukan secepat mungkin sebelum melakukan tahapan tolakan. Kedua, tahap tolakan. Perpindahan energi yang didapat dari kecepatan horizontal yang diperoleh dengan berlari menjadi kecepatan vertikal yang terjadi di tahap tolakan. Perpindahan energi tersebut diperlukan untuk membuat tubuh dapat melayang di udara. Ketiga adalah tahap melayang. Sikap melayang di udara harus dipertahankan selama mungkin. Kunci dari tahap melayang agar mendapatkan jarak yang jauh adalah dengan mengayunkan salah satu kaki secepat mungkin ke depan. Terakhir adalah tahap pendaratan. Tahap mendarat adalah penentuan hasil seberapa jauh atlet dapat melompat dan keapikan pendaratannya. Ada 3 tahap macam gaya melayang yang dapat digunakan saat lompat jauh. Yang pertama, ada gaya jongkok. Pada saat melakukan gaya jongkok, posisi badan jongkok dan pandangan ke arah pendaratan. Kedua tangan lurus ke depan, sejajar dengan bahu. Kedua tungkai posisi menggantung dan lutut ditekuk. Selanjutnya, ada gaya menggantung. Pada saat melakukan gaya menggantung, pandangan ke arah pendaratan, kedua lengan ke atas, dan kedua kaki dalam sikap menggantung. Yang terakhir, gaya berjalan di udara. Pada saat melakukan gaya ini, tolakan kuat dan kaki tolak bergerak berlawanan. Langkah berjalan dan kaki ayun ditekuk hingga hampir menyentuh pantat. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam lompat jauh, yaitu bak lompat berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Syaratnya adalah lintasan lari dengan panjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter dan tidak licin. Papan tolakan dengan panjang 1,22 meter, lebar 20 cm, tebal 10 cm, dan bercat putih juga rata dengan tanah. Tempat pendaratan lebarnya 1,22 meter, jarak garis tolakan 10 meter, permukaan tempat mendarat harus sama tinggi dengan papan tolakan. Materi kedua adalah jalan cepat.
Berjalan adalah melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal, di mana pada saat melangkah salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Olimpiade Jalan Cepat pertama kali diadakan pada tahun 1912. Jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade tahun 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan jalan cepat. Yang pertama, perhatikan togok. Saat bergerak, badan condong ke depan atau ke belakang. Jangan mempertahankan badan tetap tegak, karena itu dapat mempercepat lelah. Yang kedua adalah posisi kepala. Saat gerakan maju, pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Gerakan itu boleh, selama tidak memengaruhi laju gerak jalan. Berikutnya, kaki saat melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis khayal dari badan si pejalan. Pada saat menumpu, tumit harus mendarat lebih dulu agar terus bergerak ke depan secara teratur. Yang terakhir, gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari depan ke belakang dan siku ditekuk kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun dengan rileks. Tahapan-tahapan pada saat jalan cepat. Fase tumpuan dua kaki. Poin utama dari olahraga jalan cepat adalah tidak membiarkan posisi kaki dalam kondisi melayang. Karena jika hal itu terjadi, maka akan dianggap berlari. Kaki bagian depan harus disentuhkan ke tanah sebelum kaki bagian belakang diangkat. Fase tarikan. Tumit kaki adalah perkenaan utama pada tanah. Maka setelah kaki depan menyentuh tanah, kaki belakang ditarik maju ke depan untuk menyentuh tanah. Begitu pula seterusnya. Fase relaksasi. Fase ini adalah fase tengah. Dilakukan dengan pinggang ada di bidang yang sama dengan bahu, sedangkan lengan di samping badan. Fase dorongan. Bila fase relaksasi selesai, mulai ambil gerakan dorongan. Kaki bergerak maju dan diluruskan dengan memberikan kaki dorong waktu yang lebih lama. Materi terakhir adalah lempar lembing. Lempar lembing yaitu melemparkan sebuah tongkat panjang yang berbentuk seperti tombak, punya sudut tajam di ujungnya, dengan teknik dan tenaga penuh dari suatu posisi agar mencapai jarak yang jauh atau jarak yang maksimum. Sejarah lempar lembing. Lempar lembing jadi salah satu bagian olahraga atletik sejak tahun 1908 dan pada tahun 1932 diadakan kejuaraan lempar lembing untuk perempuan dalam sebuah olimpiade. Tahapan awal melakukan lempar lembing. Pertama, posisi tubuh tegak lurus dengan tangan kanan memegang lembing di atas pundak. Siku lengan pembawa lembing tertekuk. Bernafaslah dengan rileks, kepala tegak lurus, dengan pandangan ke depan. Setelah siap melakukan pelemparan dan terdengar aba-aba dari wasit, maka kaki mulai berlari. Kemudian, diikuti lari normal dengan kecepatan tinggi sambil mempertahankan lengan yang membawa lembing. Pada saat 6 langkah terakhir, gerakan kaki berjingkat dan siap melakukan lemparan.
Tahapan melempar lembing. Pertama, pada 4 langkah sebelum melempar, lembing ditarik ke sisi belakang. Kemudian, menghadap ke atas dengan sudut 45 derajat, tatapan mata fokus terhadap titik lempar terjauh. Energi harus difokuskan untuk melempar, dan langkah kaki ketiga sebelum melempar, kaki kanan berjingkat dan diikuti dengan badan sedikit terangkat, kaki kiri menjadi tumpuan jatuh. Lalu, kaki kanan sedikit menekuk ke bawah dan langsung melakukan tolakan ke depan sembari melemparkan lembing. Berikut adalah macam-macam gaya memegang lembing. Gaya Finlandia. Untuk melakukan gaya Finlandia, pertama, posisikan ibu jari dan jari tengah menggenggam pegangan lembing di bagian paling belakang. Kemudian, jari telunjuk lurus menahan lembing dan jari-jari yang tersisa hanya menggenggam longgar pegangan lembing di bagian terdepan. Gaya Amerika. Untuk melakukan gaya Amerika, pertama, posisi jari pada saat memegang lembing, yaitu jari telunjuk dan juga ibu jari, menggenggam pegangan lembing pada batas tali bagian belakang. Selanjutnya, 3 jari lainnya menggenggam pegangan dengan renggang. Selanjutnya, ada gaya penjepit. Untuk melakukan gaya penjepit, pertama, posisi jari telunjuk dan jari tengah menjepit pada pegangan paling belakang lembing. Kemudian, ibu jari, jari manis, dan jari telunjuk menggenggam longgar lembing pada bagian sisanya. Peraturan dalam melempar lembing. Lembing yang dipegang harus pada tempat pegangan lembing. Lemparan sah apabila mata lembing harus menancap atau menggores tanah di sektor lemparan. Lemparan tidak sah saat kaki melempar menyentuh lengkungan lemparan atau garis 1,5 meter atau di depan lengkungan lemparan. Dalam sekali melempar, pelempar tidak boleh memutar badan sepenuhnya. Jadi, punggung pelempar menghadap ke arah lengkungan lemparan. Lemparan harus melewati atas bahu. Jumlah lemparan diperbolehkan, yaitu sama seperti tolak peluru dan lempar cakram. Fasilitas yang dibutuhkan dalam olahraga lempar lembing, yaitu lembing, serbuk tangan, tali, dan lapangan lempar lembing. Syarat-syarat fasilitas lempar lembing. Untuk ukuran lembing putra, panjangnya 2,60 sampai 2,70 meter dengan berat 800 gram. Untuk ukuran lembing putri, panjangnya 2,20 sampai 2,30 meter dengan berat 600 gram. Jalur awalan atau trek panjang lintasan minimal 30 meter atau maksimal 36,5 meter dan lebar 4 meter. Area melempar lembing dari poros tengah ke pojok busur bersudut 30 derajat. Jarak antara titik ancang melempar sepanjang 8 meter dari bibir busur. Sektor lemparan berbentuk kerucut dengan sudut yang ditetapkan yaitu 30 derajat dan panjang lapangan minimal 100 meter. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya, dan terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.